as it is. Oh, that is who you are. Saya mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir sore hari. Shalom. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mulai ibadah kita sore malam hari ini. Sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Mangga Engkau Allah yang selalu menyertai dan membimbing kami sepanjang minggu ini Tuhan. Di mana kami saat ini hadir di tempat ini Tuhan, untuk memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Layakkan pribadi kami lepas pribadi Tuhan, untuk berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkaulah Allah yang berkuasa di tempat ini untuk memenuhi hati dan pikiran kami di tempat ini ya Bapa. Hadirat-Mu turunlah ya Bapa di tempat ini untuk melawat kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu di tempat ini. Bapak Pendeta Elisa Sinaga ya Tuhan, biarlah Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu melimpah bagi hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan dapat bertumbuh dan berakar dan menghasilkan buah yang baik bagi setiap kami di tempat ini ya Tuhan. Berikan kami juga Tuhan pendengar, menjadi pendengar-pendengar-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa buat gereja-Mu ini ya Bapa, GBI Alam Hotel ya Bapa. Diberkatilah gereja-Mu ini ya Bapa untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Kami percaya Tuhan gereja ini akan semakin berkembang ke depannya ya Bapa, untuk melawat setiap jiwa-jiwa di tempat-tempat sekitar tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati ya Tuhan Bapak Gembala sidang kami di tempat ini, Bapak Pendeta Poltaksian ya Tuhan. Biarlah Kau rapi, Engkau penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu ini seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu melimpah bagi hamba-Mu ini Tuhan. Berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya, bahkan seluruh keluarga besarnya diberkati oleh-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa ya Bapa buat hamba-Mu Tuhan, Bapak pembina gembala kami Tuhan, Bapak Niko Nyoto Raharjo, Bapak Bambang Yonan, Bapak Edi Praitno. Biarlah Kau pakai hamba-hamba-Mu ini Tuhan luar biasa lagi di dalam setiap pelayanannya Tuhan. Tanda-tanda ajaib, mujizat daripada melimpah bagi hamba-Mu ini Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang luar biasa lebih lagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa buat jemaat-jemaat yang hadir di tempat ini Tuhan. Bahkan jemaat-jemaat yang saat ini dalam perjalanan ke tempat-Mu ini Bapa. Lindungi dan sertai mereka Tuhan.
Biarlah Roh Kudus-Mu selalu menyertai dan membimbing setiap jemaat-jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, buat jemaat-Mu yang tidak dapat hadir Tuhan, dalam keadaan sakit, biarlah Engkau Allah yang menyembuhkan ya Tuhan. Dalam keadaan berbeban berat, Engkau angkat segala pikul bebannya Bapa, di dalam nama Yesus. Biarlah setiap problema masalah yang mereka hadapi Tuhan, Engkau Allah yang memberikan jalan keluar bagi setiap mereka Bapa. Biarlah mereka semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami juga berdoa ya Tuhan, buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Diberkatilah bangsa kami Indonesia Tuhan, mulai dari Sabang sampai Merauke. Setiap pulau-pulau, setiap daratan, lautan, bahkan udara, seluruhnya diberkati oleh-Mu ya Bapa. Tutup bungkus bangsa kami ini dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Jauhkanlah bangsa kami dari segala mara bahaya bencana alam ya Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang semakin memulihkan bangsa kami ini Tuhan. Bangkitkan perekonomian bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa buat pemerintahan kami ya Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden kami Joko Widodo dan Wakil Presiden kami Maruf Amin ya Tuhan. Beserta jajarannya Bapa, dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah. Biarlah Engkau Allah yang menuntun, memimpin bangsa kami ini dengan takut akan Engkau Tuhan. Biarlah setiap pemimpin-pemimpin ini Tuhan mempunyai hati yang takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam memimpin dan mengatur setiap pemerintahan di negara kami ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan buat kota Medan Tuhan, di mana tempat kami tinggal Tuhan. Biarlah kota Medan ini diberkati dengan berkat-berkat berlimpah-limpah daripada-Mu Tuhan. Biarlah Medan ini menjadi Medan yang takut akan Engkau Tuhan. Biarlah seluruh kota Medan dipenuhi dan dilawat oleh Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami di sore hari ini Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan menjadi pujian yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Mari setiap kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami datang sore hari ini ke hadapan-Mu. Engkau Allah yang mengasihi kami. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan, dan layakkan kami menghampiri Engkau sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ku hampiri tatamu, ku sujud menyembah-Mu. Ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Betapa ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, jadikan ku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran.
Katakan ku hampiri tatamu Tuhan. Ku hampiri tatamu, ku sujud menyembahmu, ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Jadikan kami penyembah-Mu Tuhan. Jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari sekali lagi kita hampiri tahta Tuhan dengan segenap hati. Ku hampiri tatamu, ku sujud menyembahmu, ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu
menjadi penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kami hampiri Engkau sore hari ini di tahta kasih karunia. Engkau yang mengenal setiap hati kami Tuhan. Kami bawa persembahan hidup kami di hadapan-Mu sore hari ini. Roh Kudus, Engkau yang bekerja bebas di tengah-tengah ruangan ini. Roh Kudus, Engkau yang melawat setiap umat-Mu. Roh Kudus, Engkau menguasai tempat ini. Roh Kudus, Engkau yang berkarya sore hari ini. Roh Kudus, ini bagian-Mu melawat kami. Karena hanya Engkau yang sanggup mengubahkan setiap hati. Engkau menjamah setiap kami sore hari ini. Engkau memuaskan setiap jiwa yang haus kepadamu. Engkau mengairi setiap jiwa-jiwa yang kering. Roh Kudus, ini bagian-Mu. Roh Kudus, bekerjalah di tengah-tengah kami. Biarlah Engkau menemukan hati yang haus dan rindu sore hari ini. Tidak ada satupun kami yang Kau lewatkan Tuhan. Tidak ada satupun kami yang Kau lewatkan. Haleluya.
hadirat-Mu ya Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan.
Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah pujian umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami tidak ada pulang dalam keadaan yang sama karena Engkau melawan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala hormat kemuliaan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Siap mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir sore malam shalom. Izinkan saya bertanya bagi Bapak Ibu, adakah yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami di tempat ini? GBI Alam Hotel, boleh lambaikan tangan. Kami rindu melihat lambaian tangan Bapak Ibu Saudara. Ada Bapak Ibu, ada satu di belakang, ada lagi. Saya percaya Bapak Ibu orang-orang yang mengalami Tuhan dalam hidupnya akan rindu melihat banyak jiwa-jiwa dilawat oleh Tuhan. Amin. Berapa banyak yang siap dipakai oleh Tuhan? Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Dan kami siapkan hati kami malam hari ini untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari katakan pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku aja kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
hadapan Tuhan. Segenap hidupku persembahkan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Lebih lagi yang diberkati Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari buka kedua tangan kita sekali lagi. Oh, haleluya. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan sore hari ini. Kami percaya kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami sore hari ini, Bapa. Biarlah Engkau berjalan bersama dengan kami senantiasa. Haleluya. Sebab Engkaulah gembala kami yang baik. Bersama-Mu kami tidak akan kekurangan, Tuhan. Engkau yang membawa kami ke rumput yang hijau, menuntun kami ke air yang tenang. Biarlah gada dan tongkat-Mu yang menghibur setiap kami. Sekalipun kami dalam lembah kekelaman, kami tidak akan takut bahaya. Sebab Engkau adalah Allah Immanuel bagi kami yang senantiasa beserta dengan kami. Tajamkan pendengaran kami sore hari ini, Tuhan. Turunkan kuasa Roh Kudus-Mu melawat setiap kami sore hari ini. Engkau yang melawat kami, melenyapkan ketakutan kami, melenyapkan kekhawatiran kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mengalir Engkau Roh Kudus, biarlah kuat kuasa-Mu menyentuh setiap hati kami, Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang kekurangan Engkau cukupkan dari kekayaan-Mu di dalam nama Yesus. Oh ya mana ramada sana. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Hibashanda ramata kana ramashika. Terima kasih Tuhan. Hibashanda ramata. Sore hari ini kami akan mempertajam pendengaran kami akan firman-Mu Tuhan. Biarlah di hari ini kami senantiasa dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus, yang memimpin, menolong, bahkan menghibur setiap kami. Terima kasih Yesus, sebab kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja, Roh Kudus-Mu bekerja saat ini. Di dalam nama Yesus, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Shalom. Selamat merayakan hari Pentakosta. Hari ini adalah hari ke-50 sesudah Yesus bangkit. Dan ini hari yang kita peringati sebagai hari Pentakosta. Kita buka dulu dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya, di PowerPoint saya ada. Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu terkasih dalam nama Yesus, kalau kita perhatikan perayaan demi perayaan yang sudah kita lewati beberapa minggu bahkan bulan yang lalu, kita sekarang berada di penghujung perayaan 7 minggu kalau di Israel, di mana ditutup dengan perayaan penuaian gandum kalau ada di sana. Perayaan 7 minggu ini adalah perayaan yang besar bagi umat Israel. Ketepatan dengan hal itu,
kita juga merayakan hari pencurahan daripada Roh Kudus. Pernyataan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini adalah pernyataan Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Saya ingin sampaikan, Yesus sudah mati bagi kita, Yesus sudah bangkit bagi kita, bahkan Yesus sudah naik ke surga bagi kita, dan dia berkata, dia tidak akan membiarkan kita sendirian. Dan dia akan mencurahkan, mengirimkan satu pribadi yang dinamakan dengan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Yesus sudah mati untuk kita, Yesus bangkit untuk kita, bahkan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa untuk menyediakan tempat bagi saya, bagi Bapa, bagi Ibu, bagi kita semua yang menjadi tujuan hidup kita akan ke sana. Bisa dikatakan amin Bapak Ibu. Kita akan banyak berbicara tentang Roh Kudus hari ini. Saya punya pengalaman yang baik dengan Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa kita sudah dimeteraikan menjadi anaknya Tuhan. Dan Roh Kudus sudah tinggal di dalam kehidupan kita. Tetapi jangan salah. Ada beberapa karakter Roh Kudus yang harus kita pahami. Di samping dia pencemburu, tetapi dia adalah penolong, dan dia adalah penuntun, dan dia juga penghibur. Ada orang alergi dengan kata Roh Kudus. Dia tidak tahu bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus adalah pribadi yang tidak bisa dipisahkan. Ini adalah doktrin di dalam kekristenan. Tetapi tidak akan bicara tentang doktrin hari ini. Tetapi kita mau bicara tentang impact-nya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari Bapak Ibu, sebenarnya Roh Kudus itu, kalau kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita, dia sedang mengawasi kehidupan kita. Dia sedang mengkontrol kehidupan kita. Roh Kudus sedang mengendalikan kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah kita mau dikendalikan oleh Roh Kudus? Kalau kita mau dikendalikan Roh Kudus, saya yakin dan percaya pribadinya Kristus akan ada dalam kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu? Baik, kalau kita ketahui bahwa karakter daripada Roh Kudus itu adalah penolong. Kalau Anda lemah, kalau Bapak Ibu lemah, kalau kita datang ke keluarga, misalnya ke tetangga, aduh ada masalahku Bu. Palingan tetangga mengatakan, iya ya, kasihan ya. Oh ibadah, sabar-sabarlah Pak, sabar-sabarlah Bu. Palingan itu yang dikatakan keluarga dan saudara-saudara yang lain. Tetapi Roh Kudus sebagai penolong, di dalam Yohanes 14:16 dikatakan demikian. Aku akan meminta kepada Bapa, ini perkataan Yesus. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Beberapa tahun yang lalu saya kehilangan bapak saya, papa saya. Memang di saat dia meninggal banyak tamu yang datang, banyak keluarga yang datang. 2 hari, 3 hari, 4 hari semuanya sudah pada pergi. Tinggal kami yang bersedih. Artinya ada batasan setiap orang untuk beserta dengan kita. Tetapi penolong yang sejati, Roh Kudus, dikatakan ia akan menyertai kamu selama-lamanya. That's the Holy Spirit. Itu Roh Kudus. Karakter yang kedua adalah ya, gak apa-apa.
Karakter yang kedua adalah Roh Kudus itu penuntun dan pemimpin. Di dalam Yohanes 16 ayat 13 nanti dibaca bahwa dia memimpin kita dalam kebenaran. Ini harus kita kenal dulu. Kenapa orang alergi dengan Roh Kudus? Karena dia tidak mengenal karakter daripada Roh Kudus. Kemudian dia itu adalah penghibur. Kalau kita sedih, Bapak Ibu, kalau kita merasakan sesuatu yang tidak enak di dalam kehidupan kita menyembah Tuhan, kita berkata-kata dengan Roh Kudus, bahkan kita memuji memuliakan Tuhan, kita bisa rasakan bagaimana ada penghiburan dalam kehidupan kita. Itu karakter daripada Roh Kudus. Penghibur sebenarnya adalah satu pribadi yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Roh Kudus adalah pribadi yang mengingatkan kita akan setiap apa yang baik di dalam Tuhan. Itu karakter daripada Roh Kudus. Dia pemimpin, penolong, dan penghibur. Ya Roh Kudus, ku haus padamu, puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, yes Jesus, Kau menuntunku, pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Sekali lagi, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus? Saya yakin dan percaya setiap kita rindu akan Roh Kudus. Yang pertama, bagaimana agar kita dipenuhi Roh Kudus? Yang pertama, bertobat dari jalan-jalan kita yang jahat. Karena Roh Kudus adalah pribadi yang kudus, yang dia tidak akan pernah tinggal berdampingan dengan dosa. Roh Kudus akan tinggal di dalam pribadi yang kudus. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 38 dikatakan demikian. Ini perkataan Petrus. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Untuk kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita harus berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, Alkitab mencatat, semerah apapun dosa kita, mungkin semerah kermizi kata Alkitab, tapi darah Yesus cukup menyucikan kita.
Bahkan dia mengatakan, dia sudah menjauhkan pelanggaran kita dari timur, dari barat. Sejauh itu, dia sudah menjauhkan setiap pelanggaran kita. Bahkan dosa-dosa kita sudah diampuni dan dibuang ke tubir-tubir laut. Jadi kalau ada kita merasa, kalau kita sudah terima Yesus sebagai darahnya yang menguduskan kita, tapi merasa tertuduh, itu pekerjaan setan. Tapi yakin dan percaya, darah Yesus cukup bagi kita menyucikan setiap kita. Ada amin Bapak Ibu. Itu yang pertama. Kita harus bertobat dari jalan-jalan kita yang jahat. Yang kedua, bagaimana agar kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang kedua, kita memang harus bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam Roma 8 ayat 14 dikatakan demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ada orang yang tidak bisa dipimpin? Banyak. Kalau keegoannya itu lebih besar daripada suara Roh Kudus dalam kehidupannya, dia tidak akan bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Saya pribadi banyak belajar tentang Roh Kudus. Karena apa? Kalau kita bicara Roh Kudus, pasti akan bicara tentang ketaatan. Taat itu gak senang, taat itu gak enak Bapak Ibu. Tapi kita akan lihat, kalau kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang akan kita dapatkan? Nanti kita akan sama-sama belajar. Yang kedua, bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, bagaimana kita agar bisa dipenuhi oleh Roh Kudus? Berjalan dalam kekudusan. Mungkin ada pertanyaan, Pak Pendeta, kita kan masih di dunia. Siapa bilang kita udah di surga? Kita kan masih manusia, betul. Firman Tuhan itu bukan untuk kayu-kayu, bukan untuk meja-meja. Tetapi firman Tuhan untuk manusia yang hidup. Dari itu kita harus berjalan dalam kekudusan. Pak Pendeta, saya rindu memang. Tapi kemarin saya jatuh lagi, marah lagi. Saya jatuh lagi di dalam dosa-dosa yang lain. Jangan khawatir. Apa dikatakan dalam Efesus 3 ayat 16, nanti dibaca ya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Daging kita ini Bapak Ibu tidak mampu melawan dosa. Setiap orang sudah berdosa. Dan setiap orang cenderung akan berbuat dosa. Tapi kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Dia mengirimkan Roh-Nya yang kudus untuk menguatkan kita, untuk menguduskan kita. Siapa yang mampu berbuat kudus di dalam dunia ini? Tidak ada. Hanya Yesus yang manusia yang tidak berdosa. Tapi Dia berjanji dengan Roh Kudus, Dia menguatkan setiap kita. Dia menguatkan setiap pribadi kita. Mungkin Bapak Ibu merasa aku tidak layak menyembah Tuhan. No. Minta Roh Kudus. Dia akan menguduskan setiap kita. Dan Dia akan memberikan kekuatan bagi kita untuk melawan setiap dosa. Ada amin Bapak Ibu? Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalam kami Tuhan. Amin. Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Akui Dia, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Katakan Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Bagi semua bangsa.
Kami sering diskusi bersama dengan hamba-hamba Tuhan. Begitu banyaknya para pembicara-pembicara, para pengkhotbah-pengkhotbah yang luar biasa di channel-channel YouTube, semua pasti tahu. Tetapi saya perhatikan, tidak lebih daripada seorang motivator. Tidak banyak orang berkhotbah sekarang tentang Yesus dan Roh Kudus. Sementara yang menyelamatkan kita adalah darah Yesus, pengorbanan Yesus. Hampir tidak ada para pengkhotbah itu, kalau kita lihat-lihat, saya tidak salahkan semuanya, hampir semuanya itu menceritakan motivasi. Tetapi berbicara tentang darah Yesus, pengorbanan Kristus, dan Roh Kudus, hampir tidak pernah. Saya merenungkan hal ini Bapak Ibu. Sehingga apa? Mohon maaf, dunia semakin brutal. Dunia akan semakin jahat. Tidak ada yang bisa mengubahkan dunia selain daripada Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya manifestasi, menyembuhkan, atau seorang kejadian manifestasi yang berbahasa roh dan yang lain-lain. Itu hanya sebuah tanda. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Roh Kudus adalah seorang pribadi yang bisa menginsafkan dunia. Bisa bayangkan kalau kita berkhotbah tidak menceritakan Yesus dan tidak menceritakan tentang Roh Kudus, bagaimana orang bisa diinsafkan? Tapi sore hari ini kita sama belajar bahwa kita mengenal karakternya Roh Kudus. Kita bisa mengenal sebenarnya apa yang menjadi kebutuhan kita untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kita juga akan belajar apa sebenarnya yang terjadi bila kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama, apa yang terjadi bila kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang pertama, Roh Kudus membuat kita bisa mengalahkan iblis dan kejahatan. Beberapa waktu yang lalu saya bercerita dengan teman-teman saya yang datang dari daerah. Satu daerah, saya nggak kasih tahu siapa di mana ini karena akan menjadi sensitif sekali. Yang dimana okultisme perdukunannya masih kental. Saya jadi teringat karena asal saya dari Siantar Bapak Ibu. Waktu saya SMP SMA, saya itu ikut musik tiup, kalau tahu. Musik tiup trompet, ya ada yang manortor dan yang lain. Ada pesta, ada orang mati, saya diundang. Kami ada satu grup. Sebelum saya bertobat betul-betul saat itu. Lalu kami pergi diundang ke salah satu daerah. Mama saya itu seorang pendua syafaat. Dan saya melayani di gereja. Dan itulah yang membentengi kehidupan saya waktu itu. Saya pergi ke satu daerah. Saat acara kami istirahat. Kami duduk di sebuah kedai kopi. Bisa ibu bayangkan, bapak ibu bayangkan. Waktu saya mau minum, saya pegang itu. Tus! Pecah. Lalu ada satu kakek-kakek datang. Dia bilang, "Nak, luar biasa yang kau pegang itu. Kuat sekali." Saya juga kaget kan. Maksudnya Pung apa Pung? Wah, yang kau pegang itu kuat sekali. Kalah yang di gelas itu. Saya gak mengerti saat itu. Lalu dia berkata, ada di dalam pribadimu ini yang pribadi yang kuat. Saya sampai di rumah saya cerita kepada mama saya kejadian itu. Lalu mama saya bilang begini, itulah roh yang tinggal di dalam kehidupanmu, yaitu Roh Kudus. Bapak Ibu terkasih dalam nama Yesus. Saya lahir sebagai seorang Kristen dan saya tidak tahu apa itu perdukunan dan yang lain. Tetapi saya dibesarkan dengan doa, dibesarkan dengan iman daripada kekristenan yang kokoh.
Dan saya yakin sejak itu waktu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan saya. Dan itulah dasarnya bahwa Roh Kudus membuat kita bisa mengalahkan iblis dan kejahatan. Yakinlah, kalau engkau menerima Roh Kudus, kau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pribadi itu akan tinggal dan menjagai kehidupan. Dan tidak akan ada lagi pribadi yang lain bisa mengganggu kehidupan kita dan keluarga kita. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua, apa yang terjadi dalam kehidupan kita kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Roh Kudus akan membangkitkan kekuatan kita. Sekian lama mungkin kita hidup di dalam sakit penyakit. Sampai-sampai berkata begini, sudahlah Tuhan, sudah capek aku Tuhan. Tetapi Roh Kudus akan membangkitkan kekuatan kita. Mungkin beberapa waktu yang lalu saya sudah pernah cerita di sini. Desember saya khotbah terakhir di sini. Sebenarnya bulan 7-nya saya sedang mengalami penyakit yang luar biasa dan saya sudah dioperasi saat itu. Saat saya berdiri di sini Desember kalau tidak salah ya, Desember. Bulan 7-nya saya sudah selesai laparotomi. Saya pengidap liposarkoma. Ada tumor ganas yang di dalam kehidupan saya ini, dalam perut saya ini. Sebesar 3 kilogram, hampir 3 kilogram dikeluarkan. Bulan 7-nya, Desember saya khotbah di sini. Waktu saya mengidap itu, saya capek. Saya udah berpesan-pesan kepada istri dan anak-anak saya, baik-baik kalian ya. Apapun yang terjadi, walaupun aku tidak ada di dekat mereka kalian, tetapi tetap jangan pernah tinggalkan Yesus. Wah, mereka menangis-nangis. Tetapi sesudah saya melihat ada tangan Tuhan yang menolong, aku bisa merasakan Roh Kudus membangkitkan kekuatanku. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7 ini dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Roh Kudus akan membangkitkan kekuatan kita. Bisnismu mungkin mulai loyo. Nih, Roh Kudus akan menguatkan kita. Tadi Pak Gembala tanya bagaimana bisnis Pak Elisa? Luar biasa, bertahan. 2 tahun mengalami pandemi, babak belur dan sekarang inilah impactnya. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Karena ada Roh Kudus yang membangkitkan kekuatan kita. Yang ketiga, yang terakhir. Apa sebenarnya manfaat kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang ketiga, Roh Kudus memberikan kebijaksanaan dalam kehidupan kita. Anak-anak muda, engkau mengikuti pendidikanmu, engkau mengikuti perkuliahanmu, undang Roh Kudus di dalam kehidupan pendidikanmu. Dia akan memberikan kebijaksanaan, kepintaran, kecerdasan dalam kehidupan kita. Yesaya 11 ayat 2 dikatakan demikian. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ini janji Tuhan. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan bisa mengalahkan iblis. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus akan membangkitkan kekuatan kita. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus akan memberikan kebijaksanaan dalam kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu? Roh Kudus ada roh yang akan memberikan informasi dalam kehidupan kita. Kalau kita mulai melenceng, dia akan mengingatkan kita. Hei Elisa, balik. Oh iya, yang dibutuhkan apa tadi? Mau dipimpin oleh Roh Kudus. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Beberapa bulan yang lalu, karena saya orang Siantar, saya balik ke Siantar. Ya, waktu itu udah beberapa hari di rumah mama saya, nginap di sana dan kami kembali. Kita udah kemas-kemas ini. Biasa anak saya selalu mengatakan, Daddy you must double check. Artinya
Coba dicek lagi ada nggak yang tinggal gitu. Ya kita lihat kamar, apalagi istri orangnya seperti itulah, tahulah berusiaan kan. Tak tuk, udah beres semua. Ayo masuk mobil kita jalan. Kita mulai jalan, mulai keluar dari daerah itu, dari dekat rumah sampai ke kota. Tiba-tiba anak saya mengatakan, "Pak, kayaknya charger papa tinggal dong." Wah, charger papa tinggal. Benar. Oh ya? Biasanya Bapak Ibu, saya punya cadangan charger saat itu. Dan itu sejarahnya, kalau misalnya ada ketinggalan, saya tidak akan pernah mundur pulang ke rumah. Saya akan telepon orang itu, nanti kirimkan ya. Karena orang nyetir, saya nyetir. Itu paling tidak enak kalau mutar lagi pulang gitu. Mungkin bapak-bapak tahu lah ini kan. Tetapi saat itu, tiba-tiba saya belokkan. Saya kembali. Sampai anak saya heran. Gak biasanya papa ini, biasanya berdebat dulu baru bisa mutar pulang ke rumah lagi gitu. Biasanya langsung pulang ini ke Medan. Tapi tiba-tiba saya balik. Ada yang saya rasakan. Balik gitu. Saya balik, saya bilang sama anak saya, coba cek. Memang benar ada yang tinggal. Dan itu perjalanan itu menghabiskan waktu 15 menit, hampir 30 menit terlambat jadinya kami balik ke Medan. Tapi kami jalan lagi. Terus. Tapi sepanjang jalan saya bertanya-tanya, kenapa Tuhan? Kami berbincang-bincang. Lewat Pabatu, sebelum Pabatu, kita itu sudah mulai jalan kencang. Lalu macet. Persis 2 mobil, hampir 3 mobil di depan kami. Pah! Jatuh seorang wanita, ditabrak. Lalu saya teringat. Yes, saya bilang sama istri saya. Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Kalau kita tidak balik tadi di rumah, posisi itu adalah posisi kita. Bisa Bapak Ibu bayangkan bagaimana Roh Kudus mengingatkan setiap kita untuk menghindarkan kita dari setiap kecelakaan. Kalau saya tidak mau balik melawan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan saya, posisi yang kena kejadian itu adalah posisi kami, persis. Tapi luar biasa, Roh Kudus mengingatkan untuk menyelamatkan setiap kita daripada malapetaka. Ada amin Bapak Ibu. Saya undang kita bangkit bersama-sama. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh kami Tuhan, bangkitkan roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Katakan nyatakan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Allahku, beriku belas kasihan-Mu.
kasih Bapa buat firman-Mu, terima kasih Roh Kudus buat kehadiran-Mu, dan kami percaya biarlah lewat firman-Mu yang kami dengar sore malam hari ini boleh membangun setiap kami, boleh mengajar kami untuk mengenal Engkau Roh Kudus lebih lagi. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu sore malam hari ini Tuhan, Kau memberkati kehidupannya, keluarganya, bahkan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidupnya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang diberkati bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Dan kita juga akan menyaksikan Warta Sepekan GBI Alam Hotel. Selamat memberi, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, berikut kami sampaikan Warta Sepekan GBI Alam Hotel. Ibadah Raya GBI Alam Hotel setiap hari Minggu, sesi pertama pukul 9 WIB, sesi kedua pukul 10.30 WIB, dan sesi ketiga pukul 18 WIB yang dilakukan secara onsite dan online. Kami mengajak Bapak Ibu anak muda untuk mengikuti ibadah menara doa setiap hari Selasa sampai Sabtu pukul 17 WIB sampai dengan 19 WIB di Sekretariat GBI Alam Hotel, Jalan Menteng 3, nomor 42A Medan. Ibadah doa malam setiap hari Selasa pukul 20 WIB di Sekretariat GBI Alam Hotel, Jalan Menteng 3, nomor 42A Medan. Ibadah doa malam ini terbuka untuk umum. Mari bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan di ibadah Night of Worship setiap hari Rabu pukul 19.30 WIB yang dilakukan secara online melalui akun Facebook GBI Alam Hotel. Kami membuka kesempatan bagi Bapak, Ibu, serta anak muda yang rindu melayani di bagian Departemen Musik dan Multimedia dapat bergabung pada hari Kamis pukul 19.30 WIB di Sekretariat GBI Alam Hotel, Jalan Menteng 3, nomor 42A Medan. Ibadah Kids for Jesus setiap hari Jumat pukul 17 WIB yang bertempat di Jalan Menteng 3, nomor 42A Medan. Kegiatan Family Altar GBI Alam Hotel dilakukan setiap hari Jumat pukul 19.30 WIB di wilayah FA masing-masing. Info lebih lanjut dapat menghubungi diaken atau diakones setelah ibadah selesai. Kami mengajak anak-anak muda untuk dapat mengikuti ibadah JC dan Youth setiap hari Sabtu pukul 18.30 WIB yang bertempat di Jalan Menteng 3, nomor 42A Medan. Bagi Bapak Ibu yang rindu mendapatkan layanan jemaat seperti formulir jemaat, penyerahan anak, layanan doa, dan baptis selam, dapat menghubungi diaken atau diakones setelah ibadah selesai dan dapat menghubungi call center gereja di nomor 0853 5869 0042. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan seperti ucapan syukur, perpuluhan, dan lainnya, dapat menyampaikannya melalui nomor rekening gereja dan juga scan barcode yang tertera di layar. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan pembangunan, dapat menyampaikannya melalui nomor rekening gereja yang tertera di layar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita di sesi ketiga. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat ibadah kami bersyukur buat sore malam hari ini. Tuhan memberkati setiap kami Bapa. Berkat-Mu atas hamba-Mu yang sudah menaburkan isi hati-Mu, Pak Elisa Sinaga. Tuhan beri hikmat bijaksana, anugerah-Mu berlimpah-limpah bagi hamba-Mu ya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna dalam segala sesuatu yang dikerjakan oleh hamba-Mu. Berkati usaha, berkati keluarga, berkati segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk persembahan sudah dikumpulkan oleh umat-Mu. Tuhan berkati berlipat kali ganda. Bahkan setiap pekerjaan, usaha, aktivitas daripada umat-Mu, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, dan dari tempat ini Tuhan kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu. Salam bagimu Yerusalem, salam bagimu Yerusalem, salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Diberkatilah tembok-Mu, diberkatilah puri-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, jikalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, umat-Mu akan kembali ke tempat mereka masing-masing. Tuhan ulurkan tangan-Mu, berkat-Mu bagi setiap kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai, memberkati kehidupanmu, mulai hari ini hingga martabakan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Selamat malam, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.